tergoda merdeka. Perusahaan yang selalu merdeka kini sedang goyah. Penjualan menurun 3 bulan berturut-turut. Hari ini, rapat evaluasi bulanan akan menentukan nasib perusahaan. Selamat sore, Ibu. Silakan dulu deh. Baik, selamat sore semuanya. Sore. Mari kita mulai rapat hari ini. Bagaimana laporan penjualan bulan ini, Bu Novi? Mohon maaf sebelumnya Ibu, untuk bulan ini penjualan mengalami penurunan 15%. Benar sekali Bu, karena kas kita juga semakin menipis karena biaya tetap seperti sewa gedung dan gaji tetap harus dibayar. Kok bisa penjualan turun 15%, ya itu gimana? Mohon maaf sebelumnya saya Dela Ngadang. Halo, selamat sore Ibu, ada yang bisa kami bantu? Selamat sore Ibu, saya Retna mewakili perusahaan PT Mitra Jaya Retail Besar. Kami ingin memesan 12 unit produk, tapi dengan harga 7.500 per unit. 7.500, itu jauh di bawah harga normalnya kita Ibu. Baik Ibu, terkait hal itu kami pertimbangkan dan hubungi. Bagaimana Bu, pesanannya mau diambil atau tidak? 7.500 per unit itu jelas rugi. Apalagi biaya produksi kita saya sudah tinggi dan belum lagi ditambah biaya tetap dan segala macamnya. Itu bagaimana? Begini Bu, mungkin sebaiknya kita hitung saja dulu sebelum memutuskan bagaimana. Tidak perlu dihitung panjang-panjang, itu sudah jelas ruginya. Apalagi biaya variabel saja sudah 5.500. Ini ditambah lagi biaya tetap yang kita rata. Totalnya bisa 8.500 per unit. Masa kita jualnya 7.500? Maaf Ibu, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu. Untuk pesanan khusus seperti ini yang dihitung bukan semua total, apalagi biaya tetapnya juga. Tetapi yang perlu kita hitung hanya biaya relevannya saja. Biaya relevan? Biaya ya biaya, total tetap total. Ibu Dinda benar, mungkin ada baiknya kita dengarkan dulu penjelasan sebelum memutuskan. Kalau usah bertele-tele, saya sudah punya keputusannya. Tolak pesanan itu kita nggak merugi. Manajer pemasaran hubungi klien bilang kita tidak sanggup. Mengerti? Baik Ibu. Baik Bu, saya hubungi kliennya dulu. Halo, selamat sore Ibu. Mohon maaf sebelumnya terkait penawaran tadi kami tidak bisa ambil ya Bu. Mohon maaf sebelumnya Ibu. Ibu mohon maaf sebelumnya tadi klien ada yang telepon saya bahwa dia tentang kompetitor dan katanya dia juga mau memesan pesanan yang tadi itu setiap bulannya Ibu. Mohon maaf Ibu, padahal pabrik kita sedang banyak waktu kosong. Mesin-mesin nganggur, tetapi biaya tetap jalan terus. Maaf Ibu, izinkan saya untuk menjelaskan ke depan lebih detail mengenai biaya-biaya tersebut. Baik, silakan. Baik Ibu, di sini saya ingin menjelaskan bahwa dalam keputusan tadi seharusnya kita harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, biaya yang relevan dan biaya tidak relevan. Nah, di sini kita memiliki biaya tetap bulanan, di mana biaya ini tidak berubah sebesar 250 juta. Biaya tersebut disebut dengan biaya sunk cost. Apapun keputusan kita, entah itu kita menerima pesanan maupun tidak menerima pesanan, biaya tersebut tidak akan berubah apapun yang terjadi. Oleh karena itu, jika kita memperhatikan dan menghitung biaya bulanan tadi, maka itu tidak relevan dengan keputusan kita. Jadi yang relevan hanya biaya variabelnya saja ya Bu Dinda? Betul sekali, biaya variabel per unit sebesar 5.500 itu disebut dengan biaya diferensial, di mana biaya yang akan berubah atau bertambah jika kita menerima pesanan itu. Nah, itulah yang disebut dengan biaya relevan yang harus kita pertimbangkan. Jadi, jika kita bandingkan, di mana tadi harga penawaran per unit itu sebesar 7.500. Kemudian biaya variabel per unit kita itu 5.500. Maka jika dikurang 7.500 dikurang dengan 5.500, kita akan mendapatkan untung sebesar 2.000. Oleh karena itu, karena pesanannya berjumlah 12.000, maka 12.000 dikali dengan 2.000, maka kita akan mendapatkan laba untuk pesanan tersebut 24 juta. Berarti selama ini saya salah menghitung ya, karena memasukkan biaya tetap yang sebenarnya tidak relevan, atau gimana?
Benar sekali Ibu, untuk keputusan menerima ataupun menolak pesanan ini, kita harus memperhatikan biaya diferensial dan juga biaya relevannya saja, bukan semua total biaya, apalagi biaya tetap dan juga sunk cost-nya. Berarti kapasitas penting yang kamu tadi itu harusnya menjadi peluang buat kita ya, bukan alasan untuk menolaknya. Saya tadi berarti terburu-buru mengambil keputusan ya? Atau gimana? Benar sekali Ibu, sebelum memutuskan kita sebaiknya melakukan analisis biaya terlebih dahulu dengan detail. Baik Bu Novi, hubungi klien tadi, kita coba negosiasi ulang, mungkin pesanan itu masih bisa diambil. Siap Bu, saya akan mencoba negosiasi dengan kliennya. Oke, dan mulai sekarang, setiap keputusan penting itu kita harus melalui analisis biaya relevan dulu dan tidak asal berdasarkan feeling atau total biaya saja ya. Baik Ibu. Satu keputusan yang terburu-buru hampir membuat suatu perusahaan kehilangan peluang yang menguntungkan. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa dalam dunia bisnis, keputusan yang tepat tidak didasarkan pada besarnya total biaya, melainkan pada biaya yang benar-benar berubah karena keputusan tersebut. Keputusan yang baik selalu berawal dari analisis yang tepat.